Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat Natal untuk yang merayakannya, dan juga Happy Holiday untuk yang udah mulai liburan panjang rasanya, mulai dari Natal sampai Tahun Baru. Nah, mumpung kita udah musim liburan, musim holiday, dan juga maybe make a wish untuk next year atau wishlist selanjutnya, gue mau sharing aja mungkin di sini. Kira-kira kalau kita ngomong skenario, gue tiba-tiba jadi tajir banget, gue tiba-tiba jadi bisa beli semua ayam yang gue pinginin. Apa sih 10 ayam yang bakal gue pilih untuk gue bawa endgame dan gue keluar dari hobi ini dengan damai dan tenang? Disclaimer dulu di awal, ini adalah ayam-ayam yang pernah gue pribadi cobain. Jadi secara number one, kalau misalnya pakai ayam itu dimana-mana gue butuh fitnya dulu. Kalau misalnya suara seenak apapun tapi fitnya nggak enak di kuping gue nggak mau. Jadi ini gue ngomong semuanya gue udah pernah cobain dan semuanya fitnya enak di telinga gue, belum tentu di telinga lu ya. Dan juga gue nggak mau ada ayam yang secara sound signature gitu, atau secara tonal balance, atau secara timbral itu serupa satu sama lainnya. Jadi kayak gue punya dua koleksi yang serupa, gue lebih pilih 10-10-nya ini punya sensasi yang berbeda-beda. Oke, langsung aja gue mulai untuk dua ayam utama, yang dua ayam favorit gue sekarang, yang udah bikin bisa gue bilang gue bawa dua ayam ini kemana-mana. Dan kalau dengerin dua ayam ini, udah jujur aja gue udah kayak nggak kangen sama ayam lain. Gue bisa kinda end game maybe di sini untuk tahun 2023 ini, yaitu 64 Audio U4S dan juga Sennheiser IE600. Seperti yang mungkin kalau misalkan udah pernah lihat review-review gue ataupun preferensi gue sering sharing bahwa gue bukanlah orang yang mencari kesempurnaan detail, kesempurnaan dalam hal micro detailing, lalu segala macam harus semuanya terpisah-pisah dengan baik. Enggak, gue lebih orang yang tonal and timbral first gitu. Harus natural buat kuping gue, dan secara tonal harus cocok sama gue. Kalau mungkin yang kalian udah lihat ya, beberapa kali gue suka ayam yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan Harman Response, itu gue lebih suka upper mid-nya dikurangin dari Harman, tapi treble-nya dinaikin dari Harman. Jadi lebih more V-shape dari Harman. Makanya gue suka banget U4S dan juga IE600. Ini dua ayam sebenarnya udah bikin gue tenang untuk tahun ini. Tapi kan kita ngomong skenario di mana gue punya uang sebanyak-banyaknya, gue bisa beli semua. Selain dua ini, apalagi yang gue bakal pilih? Gue nggak akan bohong, gue pingin buyback, gue pengen beli lagi Sony IR-M9. Gue udah, ya gue emang suka sama Sony IR-M9 tahun sebelumnya, jadi salah satu ayam favorit gue sebelum gue beli U4S. Tapi masalahnya setelah gue punya U4S, memang Sony IR-M9 gue jadi nganggur, jadinya gue lepas deh. Tapi kalau gue punya duit banyak dan gue pengen 10 sebagai trofi gue gitu, mungkin ada satu yang jarang dipakai, ada apa yang jarang dipakai, gue nggak akan bohong, gue tetap pingin Sony IR-M9, ya ampun susah banget ngomongnya. Karena secara suara dia bisa memberikan suara yang cukup natural, dan juga suaranya agak kalem sebenarnya, nggak terlalu energik, tapi imagingnya itu dia bisa bener-bener kasih suara yang pinpoint suara. Kalau dikasih orkestra atau dikasih musik yang kompleks, itu dia bisa pinpoint bener-bener suara dari mana, arahnya suara dari mana, walaupun dengan menggunakan 5PA doang. Jadi yes, gue bakal buyback lagi Sony IR-M9. Lalu kemudian gue nggak akan bohong, gue pengen 64 Audio U12T, U12T. Gue udah berkali-kali bandingin, gue masih lebih suka U4S dibanding U12T. Tapi kalau misalnya ada beberapa kali gue yang memang pengen juga lagi U12T, karena dia suaranya satu, tonalnya very versatile, aman, bahasa dapet, vokalnya nggak terlalu nonjok, nggak terlalu bikin sakit, tapi dapetin gigitnya, lalu extension treble-nya juga smooth, bagus. Buat gue a bit boring, honestly. Cuman kalau misalnya gue mungkin pengen nyantai, gue pengen yang sesuatu yang nggak ada berlebihan di salah satu frekuensinya, tapi tetap bisa exciting, ditambah dengan level resolusi dan detail yang tetap very very high end. Kayaknya 64 Audio U12T tetap gue pingin kalau misalnya dijadikan koleksi. Lalu ada mungkin salah satu ayam yang gue juga suka ya, gue nggak akan bohong, gue suka banyak ayam dari 64 Audio sih. Itu karena salah satunya ini sih, si Apex module. Nah, selain tuningan, gue suka banget Apex modulnya 64 Audio, yang bikin berapa kali pun gue pakai 64 Audio itu nggak berasa terlalu kedap ataupun jadi bikin fatigue atau bikin pusing. Mereka cukup ada sensasi opennya.
Jadi selain 64 audio U12T, gue juga pengen 64 audio trio. Dimana buat gue ini adalah salah satu IM yang punya imaging mantep banget, tapi punya sensasi megah banget. Nah, ini seperti gue ngomong kalau kalian pernah nyobain 64 audio TIA Forte, ini buat gue si TIA Trio ini walaupun tidak semegah Forte, tapi secara overall tuningan lebih balance dan lebih tonalnya tuh lebih natural dibandingkan 64 audio TIA Forte. Jadi yes, gue bakal pingin 64 audio TIA Trio. Lalu kemudian another 64 audio lagi. Tapi gue juga pengen nih, gue pengen satu koleksi gue itu sebagai IM yang custom IM. Karena yang nggak tahu, kayak pengen aja satu gitu. Kan kita ngomong andai-andai ya. Dan sialnya, kalau misalnya kita ngomong custom IM, itu umumnya punya suara berbeda daripada universal version. Karena dia masuk banget ke telinga, jadi area mungkin sekitar upper ear gain, sekitar upper mid to area treble area, itu kadang-kadang lebih diturunin, jadi lebih santai. Nah, karena itu, untuk custom version, gue pengen 64 audio lagi nih. Tapi gue pengennya A18T, bukan A12T, bukan A4S. Gue pengen A18T. Kenapa? Karena U18T punya suara yang lumayan antara sebenarnya warm to, gue bingung sih, dia kadang berasa warm, kadang berasa bright juga. Area treble-nya itu bisa kayak rata gitu kalau dibandingin sama upper mid range-nya. Jadi dia kadang di beberapa lagu bisa a bit treble forward, tapi di saat yang bersamaan upper mid-nya juga nggak terlalu maju. Nah, buat gue nih kalau jadiin custom version, kemungkinan besar, walaupun gue nggak punya ya, kemungkinan besar kayaknya gue bakal lebih cocok A18T dibandingkan yang lain. Kayak U12T kayaknya bakal terlalu nyantai di treble-nya. U4S juga kayaknya mungkin terlalu nyantai di treble-nya dibandingkan 18T. Juga dengan yang lain. Gue pribadi nggak bohong, kalau ada duit nggak terbatas, gue pingin 64 audio A18T, lalu gue desain kasih logo Aftersound kali. Di salah satunya kasih 64 audio atau 18T, satunya lagi kasih logonya Aftersound di custom. Itu keinginan random gue lah ya. Namanya berangan-angan toh. Lalu kemudian gue juga pingin salah satu dynamic driver yang gue pribadi suka. Tapi karena adanya IE600, gue ngerasa gue belum butuh gitu, nggak kepengen-pengen banget. Tapi sekali lagi, kalau kepengen, nggak bohong, kalau misalnya gue cuman pingin koleksi 10 gitu, gue pingin banget Soft Ears Twilight. Itu salah satu single dynamic driver IM yang buat gue suaranya mantep banget. A bit on the warm side, dia mid bass gebukannya cukup besar. Sub bassnya sebenarnya agak kurang sih. Tapi vocalnya itu kayak very natural, very tetap open dan juga cukup forward. Cuman gue pribadi masih agak terlalu nyantai di area treble-nya. Tapi itu bisa diimbangin dengan sensasi dia yang sangat-sangat airy. Gue lupa dia tuh punya berapa vent hole gitu yang cukup banyak di Soft Ears Twilight. Jadi kalau lu pakai Soft Ears Twilight pun itu juga nggak terlalu kedap rasanya. Tapi sensasinya tuh megah, luas banget, tapi dengan imaging pinpoint yang cukup bagus. Jadi yes, gue pingin Soft Ears Twilight, ya bong. Lalu kemudian ini mungkin dari semuanya ini yang paling mahal yang gue pingin ya. Fear Audio Radon. Nah sayangnya ini adalah IM yang limited edition. Cuman Fear Audio tuh yang Frontier series. Kalau lu tahu Xenon, Krypton, lalu kemudian Radon, Xenon, Krypton, Radon, sama satu lagi apa ya? Gue lupa. Pokoknya ada 4 lah dia. 3 tuh yang Frontier series yang warnanya abu, yang warnanya rada putih gitu. Sama yang warnanya emas, itu yang Xenon. Tapi dari semuanya gue paling suka yang limited justru Radon, yaitu versi Xenon tapi yang di bassnya diturunin. Dia punya gebugan bass buat gue tuh almost like headphone sensasinya. Walaupun dia IM, tapi gebugannya tuh physicality-nya, jedukannya, pukulannya tuh kayak lu dapetin sensasi kayak gebugan udara yang lu dapetin dari sensasi headphone. Jadi gue suka banget sensasi gebukannya itu, tapi memang agak mungkin bisa dibilang di beberapa lagu mungkin bukan yang paling cepat. Tapi gue suka megahnya, gue suka juga overall tuningnya. Jadi Fear Audio Radon, kalau kalian nggak tahu juga, Fear Audio ini adalah bisa dibilang mungkin pecahan dari anggota 64 Audio, dibikin brand sendiri, jadiin Fear Audio, dan dia masih ada modul yang mirip seperti Apex. Dia bikin namanya Atom modul. Itu juga bikin nggak terlalu kedap kalau misalnya dipakai. Lalu kemudian selanjutnya gue juga pingin ini IM, kayak dari tadi nggak ada Chi-Fi. Oh ada ding, Chi-Fi Soft Ears Twilight ya.
Gue pingin juga ayam yang ini adalah salah satu ayam yang mungkin sangat-sangat jarang ditemukan atau sangat-sangat jarang bisa dicoba di masyarakat atau di komunitas. Di Meet pun gue cuma tahu satu orang yang punya. Dan waktu gue coba ini wow banget. Karena kalau gue pribadi ngerasa soal overall resolusi dan detail dari ayam itu masih paling tinggi ada di QDC Anole VX. Mungkin bukan yang paling megah secara imaging ataupun soundstage, tapi kalau detailing lalu dia kayak membedah lagu, membedah detail lagu, itu gue ngerasa QDC Anole VX number one. Tapi gue ketemu versi yang lebih, bisa dibilang lebih fun, a bit smoother. Sampai gue bisa bilang ini adalah versi Anole VX yang sedikit lebih nyantai, tapi gue lebih suka. Yaitu mantan flagship QDC Gemini, QDC Gemini. Ini salah satu ayam yang temen gue itu suka banget dia bawa, dan beberapa kali gue nyobain, wah ini mantep banget, detailnya very high. Tonalnya memang masih agak BA-ish ya secara timbre, tapi gue tetap masih bisa suka, dan high level of detailnya itu mantep banget. Tapi juga secara fitting ayamnya itu masih sangat-sangat enak di kuping gue. Jadi yes, QDC Gemini atau QDC Gemini, terserah lo mau ngomong kayak apa. Nah, lalu untuk yang ke-10 ini, gue rasa ini pilihan paling aneh kali, karena sebenarnya secara suara, gue kalau boleh jujur sih, gue nggak suka-suka banget. Dia udah secara harga juga not really worth it, tapi gue pengen, karena waktu dulu gue main audio, gue sangat kagum sama brand ini. Ini adalah brand dari Jepang, dan banyak sekali artis-artis Jepang yang gue suka itu pakai brand ini. Jadi mau nggak mau ya, gue ada rasa kepengennya lah. Jadi yes, walaupun kalau gue review mungkin nggak bagus-bagus amat nantinya, tapi gue pengen, dalam artian gue kebanyakan duit gitu. Gue pengen itu Fit-Ear MH334. Ini adalah salah satu Fit-Ear model jadul yang sampai sekarang setahu gue sih masih banyak artis Jepang yang make ya. Dia suaranya cukup warm, tebel dengan vokal berbody, bass juga nampol walaupun pakai BA. Yang gue rasa memang kurang adalah di level extension treble dan juga resolusinya. Tapi overall kalau gue taruh sebagai trofi, gue pakai buat foto-foto, atau gue kadang-kadang pakai, gue ya gue pengen gitu. Ya namanya juga berangan-angan kan ya. Nah itulah semua 10 ayam yang gue bisa bilang. Kalau gue mau punya uang tidak terbatas dan gue pingin 10 ayam sebagai trofi gue, lalu gue meninggalkan hobi ini dengan tenang, IE600 dan 64 Audio U4S, 2 ayam tetap pasti gue paling cocok sama gue soalnya secara tonal bla bla bla. Lalu kemudian ayam yang gue pingin buyback lagi, Sony IR M9 karena saking spesialnya. 64 Audio U12T, very safe tune tapi very highly technical. Lalu 64 Audio Tia Trio, sangat-sangat megah, sangat-sangat asik dikasih lagu tipe apapun. Kemudian 64 Audio A18T versi custom dari U18T, gue pengen custom satu. Lalu kemudian Soft Ears Twilight, salah satu dynamic driver favorit gue. Yes, gue lebih suka bahkan daripada Soft Ears yang Turity. Ini buat gue lebih punya specialty ya. Lalu kemudian Fear Audio Radon. Ini ayam dengan bass menggelegar tapi tetap well controlled dan detailed. Dan juga salah satu ayam dengan highest level of technicality tapi masih gue anggap sebagai cukup fun dan very easy to listen daily, QDC Gemini. Dan yang nomor 10 terakhir adalah Fit-Ear MH334. Ayam yang mungkin secara suara jujur aja gue nggak terlalu suka untuk zaman now. Tapi gue pengen karena itu seolah kayak pembuktian, mungkin gue udah lama suka satu brand dari dulu gitu, akhirnya kebeli juga. Mungkin ya itu sesuatu yang lucu lah untuk gue milikin lagi untuk sekarang. Dan ya itulah 10 yang rasanya gue mau. Dan mungkin kalau misalnya gue udah punya 10-10-nya, gue bisa berhenti dengan tenang di hobi ayam ini. Mungkin gue ganti headphone atau gimana, atau ganti hobi sekalian. Tapi ya namanya berangan-angan kan, boleh lah ya. Gimana, coba sharing gimana wishlist kalian untuk tahun depan, atau angan-angan kalian ayam apa yang kalian pingin sih. Oke, gitu aja untuk sharing dan juga ngalor ngidul kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.